Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 926. Paman keduaku. Tuan Muda Quinton terkejut dengan pertanyaan Lana, tertegun sejenak sebelum seringai muncul di wajahnya. Yah, baiklah. Sepertinya, kamu telah memeriksa latar belakangku secara menyeluruh. Kamu bahkan tahu tentang paman keduaku. Tuan Muda Quinton berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara, namun, kami tidak akan membutuhkan paman keduaku di sini, hanya untuk mengalahkan kalian. Pengawal keluarga Quinton saja sudah cukup. Salah satu pengawal keluarga Quinton melangkah maju sambil terkekeh. Nona muda, karena kamu tahu tentang paman kedua Tuan Muda Quinton, kamu seharusnya tahu siapa dia. Dia adalah Raja Perang Bintang 3. Lebih baik jika kamu tidak perlu melawan, sehingga kita tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Semuanya akan baik-baik saja, selama kamu meminta maaf kepada Tuan Muda kami dengan sepenuh hati, dan kemudian kamu pergi bersamanya. Tanpa diduga, Tuan Muda Quinton menyela tepat setelah salah satu penjaga berbicara, itu tidak akan berhasil. Ada wanita cantik lain di dalam restoran, dan keduanya adalah wanita yang sangat menarik. Jika kita harus pergi, mereka berdua harus ikut denganku. Kamu tidak terlalu tampan, namun kamu memiliki harapan dan tuntutan yang begitu tinggi. Lana membalas dengan seringai merendahkan, setelah mendengar klaim berani Tuan Muda Quinton. Hahaha, sepertinya, kamu tidak ingin pergi dengan Tuan Muda kami, Nona Muda. Izinkan asisten komandan ini, untuk menguji seberapa baik kemampuan bertarung kamu. Pengawal itu bergegas menuju Lana tanpa ragu-ragu. Kecepatan pengawal itu sebanding dengan seorang mayor. Kecakapan tempurnya dianggap cukup baik di kota Walet, yang dipenuhi dengan banyak pejuang yang kuat. Hal inilah yang memicu kepercayaan dirinya. Saat dia berlari ke arah Lana, asisten komandan menekuk jari-jarinya, seolah-olah itu adalah sebuah cakar. Dia ingin membidik wajah Lana, dalam upaya untuk melepas topengnya. Pengawal itu menyeringai dingin, dia sangat yakin, Lana tidak akan memiliki refleks yang sempurna, untuk menghindari kecepatan dan serangan mendadaknya. Dia akan bisa dengan mudah melepas topeng Lana pada saat dia sedang beraksi, sehingga mereka semua yang hadir, akan dapat melihat seperti apa rupa dia di balik topengnya. Oh, jadi kamu beraksi sendirian, ya? Lana menyeringai sombong, saat dia bergerak dengan cepat. Dia menangkap tangan pria itu dengan telapak tangannya, tepat saat tangan asisten komandan hampir menyentuh topeng wajahnya. Telapak tangan Lana menangkap tangan lelaki itu, seperti penjepit besi. Dia mengerahkan kekuatan ke dalam cengkeramannya, yang membuat pengawal itu berlutut sambil merintih kesakitan. Bagaimana ini mungkin? Pengawal itu dikejutkan oleh kekuatan Lana, yang membuat dia sebagai seseorang individu yang kuat, tidak berdaya. Dengan kondisi pria itu yang masih sok, Lana mengayunkan kakinya dan menendang tepat di dadanya, kekuatan tendangan Lana mengirimnya terbang di udara. Gedebuk. Dengan bunyi gedebuk yang terdengar, pengawal itu jatuh beberapa meter jauhnya, dan mendarat di tanah dalam posisi meringkuk, seperti udang yang sedang disiram dengan air panas. Debu-debu di sekitarnya beterbangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa asisten komandan kalah begitu saja? Beberapa pengawal keluarga Quinton tercengang melihat pemandangan itu, tidak mampu menahan keterkejutan mereka. Wanita muda ini benar-benar kuat. Asisten komandan menahan rasa sakit di dadanya, dan bangkit kembali dengan susah payah. Dia sedikit ragu-ragu, ketika hendak bergegas maju ke depan lagi untuk menyerang Lana. Pada akhirnya, dia berjalan mendekat ke arah seorang penatua, yang berdiri tidak jauh darinya. Bab 927. Penatua memiliki kemampuan tempur yang lebih kuat dan lebih baik daripada asisten komandan, dan merupakan seorang komandan kepala pengawal keluarga Quinton. Ayo kita serang bersama. Komandan kepala tidak ingin mengambil risiko, ketika dia tahu seberapa kuat Lana. Dia memberi sinyal kepada pengawal lainnya, untuk menyerangnya bersama-sama. Bagus, itu akan menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat, jika kalian semua menyerang bersama-sama. Lana tertawa, melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya, dan dia dengan acuh tak acuh segera berlari ke arah mereka juga. Pada akhirnya, mereka bertemu di tengah jalan dan bentrokan pun tidak terhindarkan. Suara seseorang yang menjerit kesakitan, terdengar begitu menakutkan, yang keluar dari mulut beberapa pengawal keluarga Quinton, pada saat mereka terbang mundur ke belakang, akibat menerima beberapa tendangan dari Lana.
Mereka semua tergeletak di tanah beberapa saat kemudian, sambil meringis kesakitan. Hanya Tuan Muda Quinton dan 3 tuan muda kaya lainnya, yang masih berdiri di sana sambil tercengang. Seolah-olah, rahang mereka akan jatuh ke tanah kapan saja, ketika mereka menyaksikan adegan pertarungan itu. Kemampuan bertarung wanita muda di depannya, jauh melampaui harapan mereka. Banyak orang yang lewat, menatap Lana dengan kagum dan rasa hormat. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kota Walet juga dikenal sebagai kota seni bela diri. Sebagian besar orang di kota, mendukung kekuasaan dan sangat memuja master yang kuat. Orang-orang dari keluarga Quinton, selalu menindas orang-orang di sekitar area ini, dan Tuan Muda Quinton tidak lain adalah seseorang yang biadab. Tetap saja, tidak ada yang menduga, mereka akan melihatnya, disekolahkan pada hari itu juga. Lana menatap kelompok kuartet, dengan sedikit seringai dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berempat, saatnya belajar dengan pelajaran yang bagus. Takut sampai ke intinya, Tuan Muda Quinton langsung memohon, jangan. Nona cantik, kami hanya orang yang lemah. Bagaimana jika kamu akhirnya membunuh kami? Aku Tuan Muda keluarga Quinton, dan kamu juga tahu itu. Paman keduaku sangat kuat. Begitu dia merenungkan pikirannya, Lana kemudian berkomentar, bukankah aku sudah memberitahumu, aku tidak peduli dengan paman keduamu. Aku memberimu 2 pilihan sekarang, 1, kamu menerima hukuman dariku. 2, berlutut di sini sampai aku selesai makan, dan kemudian kamu bisa pergi. Bukankah wanita ini bertindak terlalu arogan? Beraninya dia memandang rendah Raja Perang. Sembur salah satu pengawal kepada temannya. Pengawal lain memikirkannya dan menambahkan, itu benar, siapa wanita ini? Mengapa kita belum pernah melihat dia sebelumnya? Dia sepertinya tidak berasal dari sekitar area ini. Jika dia lebih baik daripada Raja Perang Bintang 3, kita pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku Tuan Muda Quinton, kata Caleb sambil meringis. Dia akan sangat malu, jika orang lain melihatnya berlutut di luar restoran, di bawah terik matahari di siang bolong. Lana semakin dekat dengan kelompok 4 itu, kemudian menggosok buku-buku jarinya. Sambil menyeringai dia berkomentar, kamu meninggalkan aku tanpa pilihan kalau begitu. Aku hanya bisa mengambil tindakan, karena kalian tidak ingin berlutut di sini. Kadang-kadang, tinjuku tidak menuruti perintahku, dan pukulan serta tendanganku masih terasa sakit, meskipun ketika aku tidak ada niatan untuk membunuh. Aku mungkin tidak sengaja membunuh seseorang, jika aku sedikit kehilangan kendali atas pukulanku. 3 tuan muda kaya lainnya, saling melirik dan berlutut sambil mengabaikan Tuan Muda Quinton. Kami akan berlutut. Salah satu dari mereka juga berkata, Nona cantik, silakan nikmati makan siang Anda. Wajah Caleb menjadi gelap, saat bibirnya berkedut untuk beberapa saat. Aku Tuan Muda keluarga Quinton, katanya. Apakah kamu yakin tentang masalah ini? Bab 928. Kamu masih punya nyali untuk mengancamku. Lana tertawa dan bertanya, ngomong-ngomong, berapa banyak bintang yang dimiliki paman keduamu, Raja Perang? Caleb merasa sangat marah di dalam hatinya. Wanita ini tidak tahu betapa menakutkannya paman keduanya, namun, dia masih berani memaksanya untuk berlutut. Dia menoleh ke arah Lana dan dengan arogan mengejek, paman keduaku bukan Raja Perang Bintang 1 atau Bintang 2. Dia adalah Raja Perang Bintang 3. Apakah kamu mengerti sekarang? Apakah kamu sudah takut? Biarkan kami pergi sekarang, jika kamu takut padanya. Jika tidak, kalian semua akan menghadapi murka pamanku hari ini. Bintang 3. Ya ampun, aku sangat takut. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ekspresi Lana sengaja berubah menjadi ketakutan murni, sebelum akhirnya berubah menjadi ekspresi yang lebih netral. Berlutut, bentaknya. Aku akan memukulmu, jika kamu tidak mau berlutut. Baru terpikir oleh Caleb saat itu, Lana sedang mengejeknya. Bagaimana, beraninya kamu mempermainkanku? Tetap saja, dia tidak punya pilihan selain berlutut di bawah tatapan tajam Lana, sambil menggertakkan giginya. Baiklah, aku akan masuk untuk makan siang. Kalian bisa pergi, setelah aku selesai makan dan setelah aku pergi. Lana meninggalkan mereka dan berjalan menuju ke dalam restoran. Siapa wanita ini? Beraninya dia mempermalukan kita seperti ini. Geram salah satu tuan muda kaya, begitu Lana meninggalkan mereka. Mempermalukan kita.
Kamulah yang pertama berlutut. Caleb tidak senang dengan pertanyaan pemuda itu. Ketiganya tidak punya keberanian, dan mereka menyerah terlalu cepat, berlutut dengan cepat. Setidaknya, dia sudah mencoba untuk melawan. Apa yang bisa kita lakukan, Tuan Muda Quinton? Wanita itu tidak kenal takut, dan aku yakin dia belum pernah kalah bertarung sebelumnya. Dia sangat berani mengancam kita. Bagaimana jika dia membunuh kita, jika kita tidak segera berlutut? Gumam salah satu tuan muda, dengan senyum pahit di wajahnya. Dia ada benarnya, Tuan Muda Quinton, yang lain ikut menyela. Setidaknya, kamu masih memiliki paman keduamu yang mendukung di belakangmu, tapi, kami tidak memiliki dukungan seperti itu. Jelas, kematian kami akan sia-sia. Orang ketiga kemudian menambahkan, itu benar. Kota ini kacau balau dengan begitu banyak master, dan mereka tidak terlalu peduli dengan dukungan macam apa yang kamu miliki. Mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan mereka, dan ada banyak orang putus asa yang akan membunuhmu, sebelum menjelaskan alasannya. Caleb tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dia sangat sadar, mereka mengatakan yang sebenarnya. Untuk apa kalian masih terbaring di tanah? Berhenti berpura-pura, aku tidak percaya kalian akan mati karena pukulan dari wanita itu. Bentak Tuan Muda Quinton, sambil memelototi pengawalnya yang masih tergeletak di tanah. Tuan Muda, apalagi yang bisa kita lakukan selain berbaring di sini? Terlebih lagi, wanita itu membuat kita sangat kesakitan. Meskipun kita masih hidup, luka kita sangatlah buruk. Teriak salah satu pengawal. Kemarilah, dan berlutut di samping kita juga. Jika tidak, betapa memalukannya kita, ketika begitu banyak orang berjalan lewat dan melihat kita. Caleb memikirkannya dan melanjutkan berkata, selain itu, kalian bisa melindungiku, saat aku menelepon paman keduaku. Sial, aku tidak percaya, kita tidak bisa membalas dendam kepada mereka. Tuan Muda Kaya di samping Caleb memikirkannya dan segera mengingatkan, Tuan Muda Quinton, apakah kamu yakin ingin memanggil paman keduamu? Kamu perlu tahu bahwa, dia pasti akan datang dan menghukum mereka, ketika dia melihat kamu dihukum untuk berlutut di sini. Bisa jadi, paman keduamu akan menghajar dan meremukkan tulang-tulang mereka, hanya dengan satu tendangan. Lagi pula, dia sangat protektif kepadamu. Kemudian, nada bicara pemuda itu berubah ketika dia menambahkan, namun, kamu harus memikirkannya matang-matang. Kamu tidak akan bisa mendapatkan kedua wanita itu. Bab 929. Caleb mengerutkan kening pada saran tuan muda lainnya. Dia memikirkannya sebelum membuat keputusan, aku tidak peduli. Kita akan memberi mereka pelajaran hari ini. Aku akan meminta paman keduaku, untuk menyakiti wanita itu terlebih dahulu. Selama dia terluka parah, dua sisa lainnya, tidak akan menjadi ancaman. Mudah bagiku untuk menangkap ketiganya dan menghajar mereka sendiri, setelah paman keduaku pergi. Semua orang mengangguk setuju mendengar kata-kata Caleb. Mengapa para pengawal itu ikut berlutut juga? Saat matanya mengembara, Jack melihat para pengawal yang ikut berlutut di luar restoran. Mata Lana mengembara ke arah yang sama, saat dia dengan tenang tersenyum. Hahaha, anak muda itu mungkin tidak puas dengan hukumanku, dan dia akan memanggil paman keduanya. Paman keduanya adalah Raja Perang Bintang 3, aku pasti akan mengajarinya 1 atau 2 pelajaran yang bagus. Biarkan dia, jika dia orang yang baik hati, dan itu hanya keponakannya yang bertingkah. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Jack menyarankan kepada Lana, setelah dia menilai situasinya. Namun, jika dia mencoba melindungi keponakannya dan bertindak agresif, potong salah satu jarinya. Baiklah, aku setuju. Lana mengangguk dan memakan steak dagingnya dengan santai. Percakapan mereka berdua, sangat mengejutkan Selena. Mengapa rasanya, seperti Jack yang memerintah Dewi Perang Lana? Mengapa rasanya, Lana mendengarkan semua yang dikatakan Jack? Apakah karena Jack adalah dokter eksklusif 9 dewa perang besar? Itu tidak mungkin, kan? Bukankah seharusnya, para dokterlah yang menghormati dewa perang? Sayang, ayo kita makan. Makanlah yang lebih banyak. Jack tersenyum dan meletakkan lebih banyak makanan ke piring Selena. Akhirnya, kelompok 3 orang itu merasa kenyang setelah makan. Kenapa dia belum datang? Lana sedikit tidak sabar, saat dia melirik ke arah luar restoran lagi. Tidak masalah jika dia tidak datang, biarkan aku membayar tagihannya dulu. Jack berdiri dan berjalan untuk membayar tagihan. Tuan Muda Quinton, mengapa paman keduamu belum datang?
Lihat, orang itu sedang membayar tagihannya. Astaga, mereka sudah selesai makan dan akan segera pergi. Memberi tahu salah satu pengawal, saat dia melihat ke dalam restoran. Tidak mungkin. Sialan, mereka sudah selesai makan. Caleb merengut menyaksikan pemandangan itu. Paman keduanya belum tiba, ketika Jack dan rombongannya pergi, setelah mereka selesai makan siang. Menemukan mereka, akan terlalu merepotkan, jika mereka sudah pergi. Lagi pula, kota Walet ini adalah kota yang cukup besar, pada saat itu, akan sangat sulit jika mereka ingin menemukan seseorang. Dia di sini, dia ada di sini. Pada saat yang sama, sebuah mobil melaju ke arah mereka, dan diparkir tidak jauh dari tempat mereka berlutut. Segera, seorang pria berusia 40-an turun dari mobil. Dia ditemani oleh dua pria paruh baya lainnya, dan wajah mereka bertiga agak merah karena alkohol, karena mereka terlalu banyak minum sebelum datang ke restoran ini. Wanita mana yang menggertak keponakanku? Bentak pria berusia 40-an itu, pada saat kedatangannya. Bab 930. Sepertinya, dia sangat sombong dan arogan. Lana menyeringai, ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria itu. Dia kemudian berkomentar kepada Jack dan Selena, orang ini akan kehilangan salah satu jarinya, setelah masalah ini selesai. Pamanku tersayang, kamu akhirnya ada di sini. Tuan Muda Quinton segera berdiri dari tanah, dan merasakan kedua kakinya mati rasa karena telah lama berlutut. Aku hampir mati karena harus berlutut di bawah terik matahari. Dan, itu benar-benar mempermalukan nama keluarga kita, karena aku harus berlutut di depan umum. Itu benar, Raja Perang Hunter Moore. Orang-orang ini benar-benar menjijikkan. Mereka tidak hanya memukuli kita, tetapi mereka juga memaksa kita untuk berlutut di bawah terik matahari. Salah satu tuan muda membantu menjelaskan situasinya. Itu benar, Raja Perang Hunter Moore. Wanita itu dengan berani mengklaim bahwa dia tidak takut padamu, meskipun jika kamu akan datang. Kata tuan muda lainnya, sambil berdiri dan menggosok lututnya. Paman, itu dia wanita yang memakai topeng. Dia benar-benar tercela. Aku cukup baik untuk mentraktir mereka makan, tetapi mereka menolak tawaranku, dan mengatakan aku sedang mengolok-olok mereka karena miskin. Kami mulai berkelahi, karena mereka tidak menghormati nama keluarga Quinton. Caleb segera menunjuk pada trio yang berjalan keluar dari restoran, dan menambahkan bumbu-bumbu penyedap rasa ke dalam ceritanya. Baiklah, aku mengerti sekarang. Hunter mengangguk, dan berjalan beberapa langkah ke depan, untuk mencegat mereka bertiga. Kalian punya nyali, aku mengakui itu. Tahukah kalian siapa ini? Ini adalah tuan muda keluarga Quinton dan keponakanku, namun, kalian tidak hanya memukulinya, tetapi juga membuatnya berlutut di depan umum. Apakah kalian meremehkanku, Raja Perang Hunter Moore? Hunter, yang tampak arogan, meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak merendahkan mereka bertiga. Kalian ingin bunuh diri, karena merendahkan Raja Perang Moore. Kedua pria yang menemani Hunter, tampaknya juga memegang posisi penting. Mereka menyeringai saat menatap Jack dan teman-temannya. Hahaha, kalian bahkan tidak menanyakan situasinya, sebelum mulai menuduh kami. Lana melangkah maju dan berkata dengan lugas, tidak heran, Tuan Muda Quinton berani bertindak begitu arogan, di sekitar daerah ini. Dia punya paman seperti ini, yang bersikap begitu arogan. Orang-orang selalu mengatakan bahwa, bawahan pasti akan mengikuti contoh buruk dari pemimpinnya. Kamu benar-benar naif. Bagaimana mungkin Raja Perang Moore tidak tahu orang macam apa Tuan Muda Quinton itu? Seorang pria melangkah maju, dan menangkupkan tangannya ke arah Lana. Saya adalah Raja Perang Bintang 1, dan saya ingin meminta klarifikasi dari wanita ini. Bahkan, jika keponakanku melakukan kesalahan, kalian seharusnya tidak memintanya untuk berlutut di sini, kan? Hunter memasang ekspresi gelap di wajahnya, sepertinya dia merasa tidak bersalah sama sekali. Baiklah, jika itu masalahnya, kita hanya bisa menyelesaikan ini dengan pertarungan. Lana tidak ingin membuang-buang waktu untuk mengoceh dengan orang-orang itu, jadi, dia melambaikan tangannya pada Raja Perang Bintang 1, sebagai isyarat agar dia segera maju. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Raja Perang Bintang 1 melangkah maju, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Meskipun aura itu tak kasat mata, dan tidak dapat dilihat, namun, aura itu memberikan perasaan tertekan yang sangat kuat. Lana melesat ke arah lawannya begitu cepat, sehingga dia berada tepat di depannya hanya dalam hitungan detik.
Dia mengayunkan kakinya dan mulai menendang. Kamu sangat cepat. Raja Perang Bintang 1 mengangkat kakinya juga, yang bertabrakan dengan kaki Lana. Bruk. Suara tabrakan antar kaki mereka terdengar, Raja Perang Bintang 1 itu tersentak kaget. Apa? Dia awalnya tidak menaruh harapan pada Lana, tetapi dia jelas sangat terkejut saat itu, ketika dia merasakan betapa kuatnya Lana. Bahkan, dia bisa merasakan, wanita di depannya ini lebih kuat darinya. Setelah kaki mereka bertabrakan, Raja Perang Bintang 1 terbang mundur beberapa meter ke belakang. Kemudian, dia berputar di udara, lalu turun ke bawah untuk mendapatkan kembali pijakannya setelah beberapa saat. Kamu benar-benar hebat, kamu lebih kuat dariku.